Nah, selain itu pakan ternak murah dan berkualitas. Ini juga bisa untuk menurunkan biaya produksi pakan, teman-teman. Karena dari 1 hektar indigo vera cukup untuk 10 ekor sapi. Nah, ini bisa lihat, ini kan sampai ujung sana ini indigo vera. Sehingga bisa produktif dan efisien. Hal ini bisa berdampak pada turunnya biaya produksi ternak. Halo teman-teman peternak milenial di seluruh Nusantara, bersama kami di channel Cak Farming. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya ajak untuk bersama-sama melihat lahan indigo vera. Nah, ini lahan untuk bank pakan sebagai pakan ternak kambing yang bernutrisi tinggi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Nah, ini udah sampai lor. Nah, dulur-dulur, kita menuju ke lahan yang ditanami indigo vera. Nah, ini daunnya seperti ini. Nah, saya akan sedikit jelaskan seperti apa manfaatnya indigo vera. Nah, indigo vera ini merupakan hijauan pakan ternak jenis leguminosa, pohon yang memiliki nutrisi tinggi. Sepertinya dulu berasal dari Papua, teman-teman, kalau dari informasi yang saya baca-baca sih. Namun memiliki daun yang lebat dan bisa berproduksi banyak. Ya, paling enggak bisa tinggi, bahkan bisa 5 meter lah, bisa tinggi lagi, tergantung kesuburan tanah juga. Nah, kita lanjut, kita lihat lagi. Sekitarnya juga ditanami pohon-pohonan rindang, tetap juga tumbuh dengan baik dan tahan di musim kemarau, teman-teman. Nah, selain itu pakan ternak murah dan berkualitas. Ini juga bisa untuk menurunkan biaya produksi pakan, teman-teman. Karena dari 1 hektar indigo vera cukup untuk 10 ekor sapi. Nah, ini bisa lihat, ini kan sampai ujung sana ini indigo vera. Sehingga bisa produktif dan efisien. Hal ini bisa berdampak pada turunnya biaya produksi ternak, menurunkan harga daging di pasaran. Nah, teman-teman, produksi pakan indigo vera dalam 1 hektar bisa menghasilkan sekitar 12 ton ya, teman-teman, per 1 kali panen. Sementara waktu tanam yang dibutuhkan 40-50 hari dengan harga 400 per kilogram. Nah, sehingga akan menghasilkan 4,8 juta per 1 kali panen, atau bisa 3,6 juta per bulan. Yuk kita sambil jalan-jalan, kita lihat lagi. Nah, ini biar lebih saya perjelas ini pohonnya. Diharapkan dengan keunggulan ini, teman-teman, bisa menciptakan, ya, di pedesaan kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru lah. Bisa dibudidayakan dan tahan dalam kondisi kering atau musim kemarau seperti saat ini, teman-teman. Nah, produksi per tahun juga sangat tinggi nih. Proteinnya juga sangat tinggi. Dan hewan ternak juga sangat menyukai, teman-teman. Sedikit saya jelaskan lagi. Indigo vera ini terbagi dalam 3 kelas. Kualitas pertama, tanaman ini hanya bisa dipanen bagian daunnya saja. Yang dipanen usia bisa 1 bulan, teman-teman. Kualitas kedua,
bagian pohon indigo vera yang diambil daun dan batangnya berukuran kecil. Sementara kualitas ketiga adalah tanaman indigo vera yang bisa dipanen setiap 2 bulan yang diambil daunnya dan batangnya. Nah, perbedaan dari ketiga kelas ini yaitu dari kandungan proteinnya. Kualitas pertama mengandung protein 31, kualitas kedua protein 26 sampai 27. Nah, teman-teman. Nah, yang ketiga proteinnya sekitar berapa ya? 20 kayak. Kita lanjut. Nah, ini udah lama itu enggak dicori, yaitu disirami. Ini tetap hijau, kuat dari musim kemarau, teman-teman. Ini enggak masalah kalau enggak ada air pun tetap tahan ini. Nah, tetap hijau. Sapi maupun kambing sangat menyukai. Indigo vera ini memang sangat bermanfaat, terutama untuk para peternak karena proteinnya sangat tinggi ya, dulur semuanya. Bisa untuk makan hewan sapi, kambing maupun domba. Karena kenapa? Yaitu karena mengandung kalsium, fosfor, nitrogen dibandingkan dengan rumput biasa. Dari ketiga itu memang sangat bermanfaat, terutama untuk sapi maupun kambing. Nah, paling pokok memang untuk pertumbuhan ternak sangat bagus juga, untuk pengemukan juga bagus. Untuk tambahan, teman-teman, indigo vera ini juga bisa untuk obat dan kesehatan. Di dunia perherbalan, indigo vera dapat digunakan sebagai obat sakit gigi loh, teman-teman. Mengurangi bengkak, sengatan serangga, gigitan ular, bahkan buka lambung juga bisa sepertinya. Nah, teman-teman, dengan porsi pemberian yang lebih banyak pertumbuhan ternak untuk kenaikan bobot harian dan produksi susu bisa lebih maksimal, teman-teman, bagi yang pelihara kambing untuk perah. Nah, disarankan indigo vera bukan untuk pakan tunggal, teman-teman, hanya untuk tambahan saja. Bisa dengan rumput-rumput lainnya maupun pakcong, odot, jadi lengkaplah proteinnya. Nah, apabila ada yang tanya komposisinya yang terbaik indigo vera untuk kambing usia pertumbuhan adalah 50% rumput dan 50% indigo vera, jadi setengah-setengah lah. Nah, komposisi ransum tersebut bisa menghasilkan pertumbuhan bobot harian rata-rata 44 gram per ekor per hari. Jika dibandingkan dengan kambing yang hanya diberi full rumput, paling hanya 37 gram per ekor per hari. Ada selisih sekitar 7 gram per hari per ekor. Dengan kata lain, indigo vera bisa meningkatkan kenaikan bobot harian sekitar 18% lah, lebih tinggi daripada kambing dengan pakan rumput saja. Nah, ini bisa kita lihat ciri-cirinya seperti ini, teman-teman. Saya perjelas lagi. Nah, bagi teman-teman yang inginkan bibitnya yang berkualitas, bisa nanti komen saja, saya akan berikan nomornya, langsung pesan, kami akan berikan yang bibit berkualitas dan bisa sampai tujuan dengan baik. Semoga video ini, tayangan ini bermanfaat buat seluruh peternak Indonesia, terutama semoga para peternak milenial, anak-anak muda tertarik untuk bisa menanam indigo vera dan beternak kambing maupun sapi, hingga Indonesia akan maju kalau banyak peternak maupun petani milenial, anak-anak muda. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat buat seluruh peternak Indonesia. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan.